Tahun baru Islam ini kita hanya sekedar kita berekoria, kita sudah punya sebagainya, tapi kita harus melihat makna lebih dalam lagi. Maka pada saat inilah sebenarnya momentum kita berpindah dari kondisi kita yang bukan menjadi pemain utama dalam segala sektor yang ada di negeri ini menjadi pemain utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke dalam topik ngobrol pinggiran akhir pekan yang diinisiasi oleh jakarta.com media online di Kalimantan Selatan. Kita kali ini mengambil dari Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah, dan sekarang kita masih berada di minggu-minggu bulan Muharram tahun baru Islam yang beberapa waktu lalu kemudian kita memperingati di mana-mana soal itu. Bagaimana kita memaknai tahun baru Islam, bagaimana kemudian apa hal yang bisa kita renungkan melihat situasi, melihat kondisi dan keadaan hari ini, baik sosial masyarakat kita seperti apa, kira-kira itu yang akan kemudian kita diskusikan dalam ngopi kali ini. Seperti biasa sudah hadir yang pertama ada Pak Dr. Subhan. Selamat tahun baru Islam 1442. Semoga Islam Makin itu benar. Kemudian juga ada Pak Prof. Ada mungkin orang sehat juga ini. Alhamdulillah. Kemudian ini ada tamu kita yang jauh, Komandan Batam Banyu. Jadi buat penyiaran. Itu dari Komisi Penyiaran. Tapi ini akan soal. Jadi hari ini kita bicara soal bagaimana kita memaknai, bagaimana kita merenung, kemudian dilakukan kontemplasi di tahun baru Islam 1446 Hijriah. Jadi kita tidak hanya bicara soal tahun baru ini, kita rayakan tahun, tapi penting kita sebagai Islam yang sebenarnya di tahun baru ini apa yang kira-kira harus dilakukan kondisi Islam hari ini. Itu yang menjadi bagian stressing yang harus kemudian tidak boleh kita lelah dan berhenti mendiskusikan catatan yang kita bisa. Ya memang para serikat mungkin sebelumnya kita harus kembali sebenarnya sekilas mengenai sejarah tahun baru Islam ini kan. Jadi kan nilai-nilai filosofis tahun baru Islam ini kan tahun baru itu kan Hijriah ya. Nah Hijriah itu kan diambil pada saat Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah menuju Madinah. Nah, jadi kenapa jadi berbeda? Itu kan menjadi faktor berbeda. Nah, artinya pada saat perpindahan itu terjadi, karena antara lain pada saat itu kan di kota Mekah tidak kondusif, tidak menerima keberadaan Rasulullah. Nah, lalu beliau mencari mendapat mungkin arahan dari Allah bahwa harus melakukan perpindahan. Pindahlah ke Mekah. Artinya ada nilai-nilai yang membuat terjadinya perpindahan itu. Ada dasar situasional yang membuat perpindahan itu. Nah, penentuan eranya kalau tidak salah ingat, eranya penentuan bahwa tahun Islam itu ada nilai Hijriah. Jadi pada saat di era Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab berdasarkan mulai menggali lalu memutuskan bahwa itulah yang digunakan sebagai tahunnya umat Islam tahun Hijriah. Nah mungkin kalau kita ingin melarikan persoalan ke persoalan kekinian di umat Islam, katakanlah kita bicara umat Islam Indonesia, karena Indonesia ini kan mungkin sekitar 85% itu penduduknya itu adalah Islam. Walaupun dulunya itu lebih daripada itu sebenarnya, mungkin dulu mencapai 90, kemudian sekarang menjadi 85,7. Nah dari sini aja kita sudah melihat sebenarnya faktor penting. Pertanyaan tertutup kenapa terjadi penurunan? Padahal jumlah penduduk Indonesia bertambah, nah kemudian terjadi penurunan jumlah. Itu pertama. Kemudian yang terakhir yang juga kita tahu bahwa kondisi karena umat Islam paling banyak menghubungi Indonesia,
Maka tentu pada saat kita bicara misalnya kemiskinan, pada saat kita bicara misalnya persoalan ekonomi, kelas ekonomi segala macam, maka kita harus menarik dulu ternyata umat Islam yang banyak ini, yang jumlahnya banyak besar ini tidak terlalu berperan penting dalam misalnya perkataan bisnis ekonomi, usaha, kemudian terus melawan misalnya politik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi dengan bahasa kita hijrah itu harus kita maknai bagi kita di Indonesia bagaimana kita bisa merubah kondisi ini yang kita katakanlah menjadi bukan pemain utama negeri ini menjadi pemain utama dari yang problem dengan kemiskinan harus bisa jadi ada spirit dasar kenapa kemudian pada sejarah hijrah ada spiritnya kenapa namanya hijrah dari Mekah ke Madinah maka ada spirit yang juga hari ini melihat ada problem dalam kekuatan yang itu kemudian harus dikritik untuk kita mengira. Nah, jadi akhirnya tahun baru Islam ini kita hanya sekedar kita bereuforia, kita sudah punya sebagainya, tapi kita harus melihat makna di dalam lagi. Ini merupakan harusnya kalau kita tadi melihat falsafah Rasulullah berpindah dari Mekah menuju Madinah, maka pada saat inilah sebenarnya momentum kita berpindah dari kondisi kita yang bukan menjadi pemain utama dalam segala sektor yang ada di negeri ini menjadi pemain utama. Itu yang harusnya kemudian menjadi spirit. Karena kata menyambung katakan dalam Al-Quran lagi-lagi ada spirit yang tadi harusnya kita bawa malah kemudian kita memamerkan baru itu ya ketika hari ini umat Islam dalam situasi yang rasa-rasanya kan tidak baik-baik saja kan, ada soal ekonomi, ada soal sosial, ada soal hukum dan segala macamnya. Jadi kemudian bagaimana kalau bicara dari sejarah spirit Nabi ketika hijrah itu harusnya hari ini pun juga harus hadir spirit. Jadi esensi hijrah itu dari kemusyrikan, nah ini ketakwaan, dari kegelapan menuju yang bercahaya. Itu kan apa esensi hijrah. Tapi bagi kita sebetulnya mengevaluasi. Nah, kita tunggak untuk titik mengevaluasi di belakang. Ya. Nah, ini untuk memperbaiki ke depan. Jadi tunggaknya itu di awal tahun kemudian. Karena hidup manusia ini kan tidak ada yang tidak ada yang orangnya selalu benar, pasti penuh kesalahan. Kita kan disuruh muhasabah, menghitung apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu. Di antara tahun yang kita lewati setahun lalu itu ada yang mengurang, ada yang berurang, ada yang sebetulnya yang kami juga akan jadi gitu kan. Nah, jadi semestinya ini kan hasil evaluasi itu jadi bahan untuk depan. Jadi evaluasi dilakukan dengan orang yang evaluasi dirinya dengan mengambil momentum. Waktunya itu jadi awal tahun ini kan kita mau hijrah kan? Dari sesuatu yang salah, yang baik. Dia kita udah dong. Nah, yang kita lakukan yang hari ini kita lihat Indonesia kasus ini terjadi. Jadi koreksi boleh. Nah ini loh itu apa katanya? Tapi kalau soal Islam kata Nabi lah, orang yang jangan jelek lah, orang yang sama hari ini dengan hari kemarin itu rugi ya. Itu sama aja, apalagi kalau dia lebih buruk. Itu sudah diwajibkan Nabi tidak kok. Berdepan yang mau perbaikan. Ini menarik. Kata kuncinya menarik. Kan orang nggak akan tahu dia sama hari kemarin dengan hari ini
lebih baik atau lebih buruk itu kan hanya orang yang menyimbang. Yang tadi kata Yang masalah yang tadi kata yang hari ini yang kita khawatirkan yang sial itu orang yang tidak pernah ada waktu untuk itu, tidak pernah ada waktu untuk melakukan muhasabah. Dia bisa baik-baik saja kok. Nah, ada masalah itu. Karena itu Nabi mengatakan orang yang beribadah, orang yang masalah itu di dari beribadah. Memang kalau kita duduk malam ini menghitung-hitung, itu agak kita aja yang seperti kita. Nah, apalagi yang tidak bisa berpikir, kita kan bisa berpikir, kita susah jalan lagi bisa berpikir, ya berngomong, yang paling saya orang yang berpikir, ada yang berpikir sama, jadi bisa banyak orang berpikir, pembelaan manusia yang kalau berpikir, ini sakit banget apa kemarin ini, jadi ya. Istiqlal terkait kota yang religius mayoritas adalah umat Islam. Kita memang dengan momentum dan sebenarnya kita lebih bersama itu saya sepakat ada harus sebenarnya harus menjadikan momentum bagaimana cara supaya proses muhasabah atau proses refleksi dalam penggunaan itu bisa sedemikian rupa terlaksana atau terjalankan dengan baik atau dengan maksimal. Tentu nggak bisa hanya perintah Tuhan, memang bisa. Kalau kita bicara person kan baik seseorang yang saya seorang satu itu lebih konvensional antara seseorang dengan Tuhan agak lebih tinggi. Tapi kan yang menjadi persoalan kalau kita hubungan dengan contoh kasus peran untuk mengaitkan masalah ini kunci sektor umum siapa? Apakah lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kan? Bahkan saya sekalipun sebagai aktor-aktor yang dari di masyarakat terutama yang beragama Islam dalam arti umat Muslim. Kita tentu tahu beberapa kabupaten dalam misalkan wilayah religius yang Islam. Tapi nggak boleh dibuat. Nah, tapi itu tadi Pak, itu yang justru sangat dilematis seperti kita melihat soal panjang masih kita sebut saja di sana berapa sih sebenarnya di rumah lembaga tahanan atau narapidana yang mengenai masyarakat yang memang untuk kriminal umum dibanding langsung Pak pasti pimpinan dalam sendiri dia kalau tidak salah termasuk 4 kota terbanyak seluruh Indonesia ya. Dan itu banyak residivis yang memang narkoba itu sering keluar masuk ke lapas. Jadi narkoba sering sebagai lapas ya sebagai jalan kampus semua bagi mereka itu secara fenomenal seluruh Indonesia. Itu paling banyak orang Islam ya. Nah, pabrik narkoba sendiri ada sebagai masyarakat. Dan sampai sekarang kalau yang mengatur jaringan peredaran narkoba internasional itu dari Banjarmasin, dari Banjarmasin di Corona. Betul.
Ya, saya saja akan inisial ya. Dan artinya kan kalau kita melihat fenomena kecubung, kan mobilnya jadi haram nih kan. Iya, adalah seorang ini kan tidak sekedar kita melihat sebagai sebuah peristiwa. Orang sekarang dan kecubung, tapi kan harus kita lihat dalam tren yang lebih luas. Yang satu persoalan menyatakan di bawah di masyarakat kita ada suatu kemiskinan, ada orang yang tidak mampu narkoba, kemudian keluarga dari itu. Pada sisi yang lain, bagaimana kemudian nilai-nilai agama yang dari semangat religius, asal berbeda yang religius, tapi seberapa kemudian dia mampu mempengaruhi alam pikir kita untuk kemudian maka linear dengan itu. Kalau kita yakin orang yang mengingatnya itu kan sampai dulu setelah itu. Jadi memang aku juga yang menarik jadi hakim ini kan ada kata kunci tuh. Hakim ini harus lebih baik dari. Nah itu kan dalam bahasa yang sifatnya personal sebenarnya kita bicara sama personal. Nah, tapi ini kita coba larikan dalam persoalan yang bukan persoalan personal, dari persoalan yang sifatnya sudah persoalan bangsa ini, persoalan kampung kita ini, persoalan masyarakat. Nah kalau kita melihat tadi hari ini harus lebih baik. Sekarang kita coba masuk dalam fakta kan. Pertanyaan pertama kita, apakah kondisi lingkungan Kalimantan misalnya, Bandar Asar itu lebih baik dibandingkan yang lalu? Apakah kondisi persoalan hukum di kita itu lebih baik dari masa lalu? Nah, jadi kan ada banyak pertanyaan yang membuat kita itu menjadi perlu untuk melakukan semacam tadi muhasabah, kemudian kita membuat kesimpulan bahwa ada hal-hal yang semestinya harus kita lakukan hijrah. Nah, kemudian kita hijrah itu memahami bahwa sesuatu yang kondisi yang tidak baik harus menjadi lebih baik. Nah, mari kita meruntukkan ya, kalau kita bicara mengenai Islam, maka kita di Indonesia ini kan sebenarnya Islam itu kan sangat berperan pada saat dia mendirikan negara ini, pada saat dia memerdekakan, pada saat dia membuat kebijakan-kebijakan politik segala macam melalui dua lembaga besarnya, yaitu tentu dan ya. Nah, lalu pada saat kita bicara tadi kasus-kasus segala macam, kita pengen tahu peran mereka ini seperti apa. Apakah peran mereka ini bisa seperti yang disampaikan Prof. Adil dari menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, ataukah ternyata peran mereka ini masih kita mendapatkan track yang sebenarnya itu mungkin yang paling penting berhasil kan. Kalau kita bicara misalnya pada saat misalnya kondisi jumlah Islam yang banyak, maka secara otomatis kalau kita kalikan dengan jumlah orang Islam yang mampu tentu lebih banyak. Artinya dia pasti akan jumlahnya itu kalau kisarannya umat Islam ada 85%, kita berkeyakinan 20% dari 80% ada orang yang mampu. Tapi pertanyaannya, kenapa kemiskinan kita yang hari ini kisarannya mungkin sekitar 3-5% itu selalu ada dan penurunannya itu sangat tipis. Nah, artinya dalam hal ini perlu ada mungkin konsep baru dalam organisasi besar itu punya persoalan. Karena sebuah kasus yang muncul termasuk narkoba, termasuk kecubung itu tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Akar masalah itu kan karena miskin itulah yang membuat mereka membuat pilihan lain. Kemarin kan kita pernah wawancara dengan beberapa tukang beca, orang-orang buruh segala macam. Waktu kita menanyakan, mereka kan minum obat, ambil apa tuh, minum yang namanya oplosan lalen. Jadi kalau kita tanya itu, jawaban mereka itu sangat menyakitkan. Itu mereka, kami dengan ini bisa mengurangi beban hidup kami. Maksudnya itu, mereka dengan mampu, mereka tidak memiliki jasa kehidupan hidup yang mereka susah temui. Dan beberapa orang yang mereka tanyakan puasa. Nah ini terlihat sedang mereka dengan visi yang sebenarnya. Artinya kita melihat mereka itu dalam dengan posisi kita mereka ini karena sesuatu yang mereka hadapi. Artinya kan dalam konteks kita membagi atau membagi dia, ini kan bukti dilakukan Agustus semalam mereka. Maka harusnya kita baca itu dalam nafas antara umat Islam dan momentum itu. Ketika Agustus itu kita ulang tahun proklamasi tahun depan, kita 79 tahun. Ketika tujuan berbangsa dan bernegara yang dapat propaganda disisikan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur,
adil bagaimana hukum itu misalnya, dengan makmur bagaimana mereka sejahtera, bagaimana mereka keluar dari kemiskinan, bagaimana pendidikan itu yang harus lebih Nah, itu termasuk narasi di catatan Konde sebelumnya kita diskusi itu kan ada terkait bahwa guru besar pun dan kelompok-kelompok tertentu terpaksa melakukan mekanisme yang sebenarnya sangat tidak masuk untuk melakukan kejadian yang kita hadapi saat ini. Jadi kita memang perlu pola baru, model baru dalam hal menyimak mengenai hijrah ini. Sekarang tidak apa-apa. Bapak kan kita sering kali rasanya kalau di tahun ketiga kita bicara nanti kita apa kita bicara tentang mereka. Tapi nanti ada pengangkatan semangat yang sangat berat. Hari ini kita bicara tentang fenomena masyarakat dengan tujuan berbangsa dan bernegara yang kata korporasi sehingga kita ulang tujuan bernegara yang sebesar para pemimpin kita berada di gerbang bagaimana masyarakat yang adil dan makmur. Betulkah kita sudah merasakan adil itu? Betulkah kita merasakan kemakmuran itu? Ketika hari ini kemiskinan dari kata bangsa dan sangat miris orang hanya sekedar untuk melepaskan pikiran dari problem kemiskinan hanya dengan mengkonsumsi dari pengumuman yang bosan dan semacamnya. Dan sama halnya ketika kita sama-sama bertiga di kawasan ujung ngelem anak-anak yang harus itu adalah khusus sekolah. Betapa miris kita melihat fenomena itu di usia kita merdeka hari ini 79 tahun. Jadi kondisi seperti ini saya kalau masalah Islam lah, jadi maksudnya jangan terjadi. Saya dulu bukan agama, tapi saya memahami ini umat Islam terutama yang mampu beribadah agak individualis. Nah, jadi ada dua dari yang pertama yang mungkin sering kita tarik di YouTube ketika Nabi Musa menanyakan ke Tuhan, ibadah apa yang paling kamu sukai ya Tuhan? Jadi Nabi Musa, apakah salat? Itu kan salat untuk kamu lah, supaya kamu tenang, zikir supaya kamu terus kan. Ternyata yang disukai Tuhan adalah terus buat baik kepada sesama. Itu nilai yang tertinggi seorang. Nah, ini ada hadis kan. Nanti baru saja kembali dari gaji. Lalu ditanya, apa tanda-tandanya bahwa dia ngobrol? Nah, ini hadis Muslim, bukan dari Ahmad Sabrani. Nah, Nabi mengatakan dia tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Nah, itu adalah tanda-tandanya bila pulang dari haji, dia akan lebih banyak memberi makan kepada orang lain. Lucu kan? Sepertinya kan itu, ada kisah Nabi Musa, Haris Nabi. Jadi aspek sosialnya lebih kuat. Ya, jangan beribadah individualis, menghabiskan harta semua makin banyak, tapi ke aspek sosialnya kan begini. Nah, itulah sebabnya kenapa dia tadi Islam meningkat. Kita orang-orang kaya Islam ada kaya dalam memahami ibadah yang disukai. Jadi yang paling tinggi itu adalah aspek sosialnya, memberi makan, bahkan dinyampai. Nah, kadang ada kata-kata dia ada dua perhatian. Nabi mengatakan bahwa tandanya itu memberi makan pada orang lain dan melontarkan ucapan yang baik, ya. Kan sepertinya sederhana itu. Artinya kita itu sosial itu kan sangat menentukan. Ini dua-duanya itu poinnya buat sosial. Sosial duanya. Karena ini paling rendah ada nilai. Ucapan itu kan ada mewakili, tapi tetap sosial kan. Nah, kalau Pak memberi makan, nah jadi selama ini orang kalau ini termasuk kopi sosial itu. Kopi itu sosial ya. Setuju bro, artinya kemudian orang ketika beragama Islam kan tidak sekedar di atas sajadah dan sholat, tetapi bagaimana kemudian Islam itu ketika kita selesai sholat, bagaimana kita melihat tadi kata
orang di samping kita hari ini apakah sudah selesai dengan utang penduduknya misalnya? Kan kemarin diskusi dengan teman-teman yang tidak mampu, ada orang dengan 2 orang, kemudian beca dan sebagainya. Susahnya mereka hanya untuk urusan beras. Jadi saya menyenangi kalau kita cari mendukung beberapa orang miskin di pedesaan. Nah, beberapa kekayaan apakah miskin itu bisa dihidupi? Bisa. Nah, sulit itu. Nah, jadi kalau masih ada yang kan ini ada kesalahan dalam jadi kan gini loh. Kalau misalnya orang mampu itu tadi perhitungannya itu sekitar 20% dari yang 25%. Sedangkan orang miskin itu hanya kisarannya 3-5%, maka yang 20% itu sudah terorganisir dan hanya untuk menyiapkan berasnya sebanyak 20 liter sebulan, itu sudah mampu mengatasi seperempat dari kebutuhan hidup orang miskin. Karena beras berpengaruh. Jadi orang miskin itu misalnya satu kita yang saudara, satu tukang beca bersama dengan istrinya dan anak satu itu cukup sebulan itu mereka bercerita 20 liter beras. Nah, artinya kalau 20 liter beras itu dikalikan dengan harga beras itu diambil yang 12.000, yang lumayan sekitar 240.000. Nah, yang 20% itu sebenarnya sangat mungkin untuk yang beli yang 240.000 itu sebulan. 20% ini sedang kita amati mereka itu rata-rata setiap minggu menghampirkan untuk kafe, untuk misalnya restoran segala macam, belanja itu sampai 5.000. Nah, kalau mereka kurangi termasuk biaya mereka menggunakan AC, membeli pulsa, handphone segala macam, maka persoalan 240 itu akan mulai teratasi. Nah, jadi problem dari spirit inilah yang maksudnya dibangun pada saat momentum tahun baru Islam tadi. Tapi memang ini memerlukan langkah-langkah yang strategis dan mestinya kita melihat bahwa lembaga Islam harus mulai melakukan konsolidasi terhadap nilai-nilai kita tadi. Jangan kita misalnya asik hanya membangun masjid, membangun mungkin hafiz Al-Quran, membangun pesantren segala macam. Tapi kita lupa yang tadi disampaikan Rasul Nabi itu bahwa persoalan sosial itu menjadi persoalan yang nilainya sangat tinggi pada saat kita terlibat di dalam kapasitas persoalan tadi. Karena kemiskinan itu bisa membuat orang itu menjadi musyrik. Dan inilah yang menyebabkan kenapa tadi pada saat kita bicara persoalan yang dulunya kita dalam posisi 90% menjadi tergerus menjadi 80%, itu tidak lepas dari persoalan kemiskinan yang menyebabkan sebagian umat Islam yang miskin itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi keyakinan. Nah, itulah sebenarnya problem-problem kita yang harusnya kontemplasi dalam hal ini bisa menjadi langkah kita, konsep kita ke depan dalam memberdayakan persoalan. Dan kan ada nilai, ada semangat kolektivitas, semangat komunal yang harusnya kita bangun melihat ada problem umat hari ini dalam konteks hari ini memang mereka membangun Islam lagi-laginya, kemudian ada persoalan dengan umat Islam kita yang banyak. Salah satunya soal kemiskinan, dan itu bisa ada andil yang bisa kita lakukan. Kalau kita semangat kolektif itu bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita kontribusikan? Maka itu kan yang kita dorong hari ini. Ya, jadi saya kira dari bawah subhanallah itu sekaligus mendorong bahwa itu adalah tantangan yang kita hadapi untuk merobohkan hal-hal yang menggerogoti keadaan umat Islam saat ini. Karena kan secara temporer saya pikir ada masa-masa dari zaman sejarah dari Islam pun Islam itu kan dari masa-masa. Jadi kalau melihat era-era yang dulu, zaman kemasan, zaman ya kan. Tetapi di era yang saat ini saya pikir inilah yang tidak sulit, tetapi kemudian itu juga dibuat gampang susah gitu loh, ya kan? Kalau kita mau itu bisa sebenarnya, karena sudah dikerucutkan oleh ada dua lembaga besar. Saya pikir dua lembaga besar itu bisa kompak kalau kita ada masalah untuk bisa mengkontribusikan hal kita. Bagaimana tidak misalnya ada satu komando yang mungkin bisa
menghimbau, karena kalau menghimbau ini kadang-kadang ya himbauan itu juga lewat saat, tetapi ketika kita melihat tadi berapa sih kekuatan orang kaya Islam, misalnya pengusaha-pengusaha ini, anggaplah pengusaha apa pengusaha sumber daya alam, pengusaha sawit dan sebagainya yang dimiliki dan itu orang Islam Muslim mempunyai kapasitas yang tinggi hingga kemudian ada kemauan atau tidak di situ ada kemauannya ada. Artinya siapa yang merangkul? Artinya di situ poinnya Pak. Kalau saya ingin akhiri di situ bahwa ada semangat kolektif yang dan kita ingin menegaskan bahwa di kita ini kan bukan sekedar obrolan bicara soal wayang dan rasa-rasanya juga itu seperti yang kita terjadi. Kita akan ada launching gerakan sosial Yayasan Aisyah yang berbagi bahwa hari ini kita tidak hanya bicara mengajak orang, ayo kita sama-sama membantu. Itu sudah kita lakukan. Meskipun sebenarnya kalau kita menakar dari jumlah problem ini tidak banyak yang belum kita selesaikan, tapi setidaknya kita tidak hanya sekedar kita sudah melakukan hijrah. Sebelum dengan itu sosial juga, dengan dana hitung-hitungan itu adalah maka kita kemudian berkontribusi hari ini dengan 10 liter beras untuk keluarga duafa dan lansia yang itu sudah kita awali. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Prof, terima kasih dan demikian untuk kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pikir kita bicara soal bagaimana kontemplasi kita dalam memaknai tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ya, itu harus kita baca dengan baik masalahnya dengan rangkaian di 79 tahun Indonesia Merdeka bulan Agustus nanti dalam rangka kemudian bagaimana sesungguhnya ini jadi bangsa dan negara untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Ketika pertanyaan kali ini, betulkah kemudian adil itu hadir, betulkah kemakmuran betul itu dirasakan oleh masyarakat, itu yang betul-betul diingat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.